Pemirsa, wahana wisata yang menguji adrenalin sedianya harus memenuhi segala aspek keselamatan. Insiden di objek wisata jembatan kaca di The Geong, Banyumas yang menewaskan seorang pengunjung sepatutnya jadi pelajaran bagi semua pihak agar nyawa manusia jadi prioritas yang harus diperhatikan. Kematian memanglah menjadi takdir setiap yang hidup. Umat manusia pasti akan menemui ajalnya dengan cara masing-masing. Tapi yang disayangkan, jika ada nyawa melayang sia-sia hanya karena keteledoran pihak lain. Ya, insiden jembatan maut The Geong di Banyumas, Jawa Tengah menjadi peristiwa yang sungguh memilukan. Dari tampilannya, wahana wisata jembatan kaca dengan tinggi 15 meter itu berniat menawarkan keindahan alam bagi pengunjung dengan adrenalin yang menantang. Tapi apa yang terjadi? Satu nyawa pengunjungnya justru melayang. Rombongan wisatawan asal Cilacap yang berjumlah 11 orang beramai-ramai melintasi jembatan kaca di objek wisata Hutan Pinus, Limpakuwus untuk bersuah foto. Namun tiba-tiba kaca pecah dan mengakibatkan 4 wisatawan terjatuh. 2 diantaranya sempat berpegangan pada pengaman, namun 2 lainnya langsung terjun ke bawah melalui lubang kaca dengan lebar 1 meter. Sontak kecelakaan di wahana wisata itu menyedot perhatian publik. Apalagi yang paling mengejutkan bahwa proses pembuatan jembatan yang baru berdiri 2 tahun belakangan ini tidak melalui uji kelayakan. Bahkan hal kecil seperti papan peringatan dan aturan keselamatan pun tak ditemukan di jembatan sepanjang 43 meter tersebut. Pembangunan jembatan ini sudah dibangun sudah dibangun selama 11 bulan. Yang kedua, jembatan ini tidak ada uji kelayakan dari pihak terkait. Yang ketiga, dibangun oleh pemilik usaha ini bersama dengan karyawannya rekan-rekan. Keempat, terakhir adalah tidak ada sistem pengamanan yang memadai. Hal lain yang tak kalah mencengangkan di tengah tragedi maut di sebuah wahana wisata, bahwa pihak pengelola The Geong mengklaim segala bahan yang dipakai untuk jembatan kaca sudah sesuai prosedur. Kalau untuk bangunan ini dibangun, terus terang aja saya lebih dari SNI karena saya takut karena terlalu tinggi, jadi saya lebih banyak materialnya dan lebih tebal dari kaca biasa. Padahal ketebalan kaca pada jembatan The Geong adalah yang paling tipis jika dibandingkan dengan sejumlah jembatan kaca wisata di Indonesia lainnya, yakni hanya 1 lapis dengan tebal 1,2 cm. Itu pun diduga hanya menggunakan kaca bekas. Tinggi pilar yang menyangga jembatan juga berbeda-beda sehingga menimbulkan getaran. Karena itu, pria bernama Edi Suseno, si pemilik wahana The Geong, menjadi orang paling bertanggung jawab atas tewasnya seorang pengunjung berusia 49 tahun. Dia yang mendesain sendiri ya jembatan kaca tersebut. Kemudian tidak mempunyai izin, kemudian juga tidak ada standar operasional prosedur, kemudian selain itu juga tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasionalkan atau standar kelayakan ketika itu dioperasionalkan. Tersangka kini terancam 5 tahun penjara karena kelalaian yang menyebabkan kematian. Sedangkan 1 korban luka lainnya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Tim Liputan melaporkan.